Keberangkatan haji tahun 1443 Hijriah untuk embarkasi Palembang akan dimulai pada gelombang kedua tanggal 19 Juni 2022. Untuk haji tahun ini ada peningkatan pelayanan, di mana penyelenggara haji akan memberikan makan catering 3 kali sehari sesuai menu masakan dengan porsi kesehatan seimbang. Sementara itu, selama penerbangan pihak maskapai akan memberikan makan sebanyak 2 kali dan snack 1 kali. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya saat melantik Panitia Penyelenggara Haji, Panitia Penyelenggara Ibadah atau PPIH Embarkasi Debarkasi Palembang dan Pelaksana Miltes 1443 Hijriah mengungkapkan, para panitia pelaksana harus memberikan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji. Untuk memberikan pelayanan maksimal, panitia pelaksana ibadah haji akan diberikan pembekalan teknis sesuai dengan kewenangannya. Untuk tahun ini, gelombang pertama dimulai tanggal 19 hingga 23 Juni dan gelombang kedua 15 hingga 19 Juli 2022. Sementara untuk pemulangan pada tanggal 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. Untuk tahun ini dari 13 embarkasi akan diberangkatkan sebanyak 39.000 jemaah calon haji yang tergabung dalam 241 penerbangan di seluruh Indonesia. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, perempuan diharapkan berperan penting dalam pemberantasan korupsi, namun peran tersebut perlu dioptimalkan lagi. Tindak pidana korupsi di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data box, terdapat 30 kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar terjadi di birokrasi pemerintahan. Perlunya pemahaman bagaimana menanggulangi tindak pidana korupsi dan mencegah terjadinya kasus korupsi di Indonesia menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi pada kunjungan ke Provinsi Sumatera Selatan. Ketua KPK RI Firly Bahuri yang membuka bimbingan teknis peran serta perempuan dalam pemberantasan korupsi ini berharap ke depan perempuan mampu mengoptimalkan perannya sehingga dapat membantu memberantas terjadinya korupsi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengakui peran para ibu dan perempuan dalam keluarga sangat penting dalam pencegahan korupsi di lingkungan keluarga. Adelia Fadila, TVRI Sumsel melaporkan. Kejaksaan menahan tersangka suap atau gratifikasi terhadap komisioner KPU pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu. Setelah menetapkan AS mantan komisioner KPU Kota Prabu Muli, kini Kejaksaan kembali menangkap dan menahan Dr. EF selaku pemberi suap kepada komisioner KPU pada pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu. Tersangka ditahan di rutan Kota Prabu Muli selama 20 hari ke depan. Dalam kesempatan itu, Kejaksaan juga menggelar rekonstruksi mengungkap pasti perkara suap ada 4 adegan yang diperagakan oleh kedua tersangka selama rekonstruksi. Dari rekonstruksi didapati ada penyerahan sejumlah uang dari Dr. EF kepada komisioner KPU yakni AS. Uang itu diperuntukkan untuk mendulang suara Dr. EF ketika mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI pada Pileg tahun 2019 lalu. Ada 4 adegan ya, setiap adegan itu ada foto poskin. Dan intinya ada adegan bagaimana komunikasi awal antara tersangka AS dengan saksi Bambang dan lanjut dengan komunikasi dengan tersangka IT. Terus ada adegan yang paling tadi penyerahan uang. Kalau nggak salah tapi penyerahan uang itu dalam mobil di depan Jalan Pertamina. Roy Riyadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menegaskan, dari hasil rekonstruksi ada penyerahan uang sebesar 350 juta dari tersangka EF ke AS. Kejaksaan akan terus mengusut termasuk tersangka lain dalam perkara suap ini. Holdi Afriansyah, TVRI Sumsel melaporkan.